Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali mengikuti program Wanita Surgawi, yang melalui program ini saya berharap saudara-saudara sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, jadikan program ini berkat untuk setiap yang menyaksikan dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, ampunilah semua dosa kesalahan kami, khususnya pelayan-Mu ini agar layak menyampaikan firman-Mu dan agar hanya kebenaran-Mu yang kami dengar. Urapi dengan Roh Kudus dan berikan firman-Mu, ya Allah, ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Aku bersedia hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa, dan rencana-Mu dalam hidupku. Kerinduanku tiap saat dalam segala perkara, selalu menyukakan hati-Mu Bapa. Kehormatanku, kemuliaanku mengenakan hidup Yesus Tuhanku. Aku bersedia. Aku bersedia hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa, dan rencana-Mu dalam hidupku. Kerinduanku tiap saat dalam segala perkara, selalu menyukakan hati-Mu Bapa. Kehormatanku, kemuliaanku mengenakan hidup Yesus Tuhanku. Beriku dapat memancarkan kemuliaan-Mu seperti Yesus, pokok keselamatanku. Menyaksikan bahwa Engkau Bapa, Allah yang benar satu-satunya, dan Tuhanku Yesus saksi setia. Beriku dapat memancarkan kemuliaan-Mu seperti Yesus, pokok keselamatanku. Menyaksikan bahwa Engkau Bapa, Allah yang benar satu-satunya, dan Tuhanku Yesus saksi setia. Dari dulu saya sering mengatakan, dan tentu ini kalimat yang saya dengar dari mentor saya dulu, bahwa khotbah yang disampaikan lewat mimbar gereja dengan suara tidak lebih kuat dari khotbah yang disampaikan melalui perbuatan di mimbar kehidupan.
ada mimbar kehidupan yang pasti kita arungi, kita jalani setiap hari. Perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan kita, keputusan-keputusan dari pilihan-pilihan kita. Ternyata itu bersuara, saudara. Artinya orang melihat dan menangkap pesan dari kejadian peristiwa yang berlangsung melalui dan di dalam hidup kita. Dan itu pasti memiliki dampak, saudara. Pasti memiliki dampak atau akibat. Kalau Tuhan Yesus berkata di Injil Matius pasal 5 bahwa kita adalah terang dunia, artinya pasti kita bercahaya, menyinari orang. Dan dari kehidupan kita yang menerangi orang tersebut pasti membawa dampak. Terang membuat dosa tersingkap. Terang membuat kesalahan terbuka. Dan terang mengajarkan kebenaran dan kesucian. Dan itulah yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita jalani. Sebab seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6-8. Yesus yang berkata, kamulah saksiku. Menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Artinya kehidupan kita membuktikan bahwa Yesus Kristus benar Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bukan hanya mengucapkan kata-kata atau kalimat dalam bentuk khotbah, seminar atau perdebatan-perdebatan. Tetapi perbuatan kita membuktikan kebenaran Injil, saudaraku. Dan ini menjadi tanggung jawab dari setiap kita. Hidup kita merupakan Injil yang diberitakan di dalam dan melalui perbuatan kita. Dengan kehidupan seperti ini kita mengubah orang. Dimulai dari mengubah keluarga kita. Dari dulu sering orang minta saya untuk mendoakan suaminya. Ini bagi ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu yang datang agar saya mendoakan suaminya yang belum bertobat. Mendoakan anak-anak mereka yang ternyata di hari tuanya juga tidak mengabdi kepada orang tua. Nah terus terang saudara, saya lumayan bingung atau mumet. Bagaimana bisa mendoakan orang dan diharapkan orang itu berubah dalam waktu singkat. Sementara orang tersebut sudah dirusak oleh lingkungan selama belasan sampai puluhan tahun. Seperti ilustrasi yang pernah saya kemukakan. Seorang ibu yang membawa anak minta didoakan, anaknya kena narkoba usia sekitar 23 sampai 25 tahun. Anaknya kena narkoba, minta didoakan supaya bisa pulih. Percaya ada kuasa Tuhan yang bisa memulihkan. Tapi jangan lupa tanggung jawab. Suami istri harus membesarkan anak dalam takut akan Allah. Kalau orang tua ya memiliki hati yang takut akan Allah, maka sifat sikap orang tua ini akan tertular ke anak. Tapi orang tua yang tidak memperhatikan kehidupan rohani anak-anak, orang tua yang saling cakar-mencakar atau ribut, lalu anak-anak menjadi broken home, dia keluar rumah, dia mencari tempat
di mana dia dapat menemukan kehidupan yang menurut dirinya bahagia. Udah, dia tinggalkan keluarga dan orang tua dan menjadi rusak. Lalu setelah rusak dibawa ke pendeta, minta agar pendeta mendoakan dan menyembuhkan dalam waktu singkat. Nggak fair, saudara. Nggak fair. Anak ini dari kecil tidak diajar mengenal kebenaran, tapi ketika rusak mau diperbaiki, sulit atau hampir tidak bisa. Mestinya sejak kecil anak-anak sudah melihat perilaku orang tua. Mungkin tidak banyak bicara, tapi perbuatan orang tua merupakan khotbah yang kuat, yang mengubah. Mestinya idealnya laki-laki, bapak rumah tangga yang orang sebut sebagai imam, yang harus menunjukkan teladan hidup yang baik. Teladan hidup bagi anak-anak, teladan hidup bagi istri, ini bagi bapak-bapak ya. Dan itu akan mengubah kehidupan rumah tangga kalau memang sungguh-sungguh orang tua, dalam hal ini ayah atau bapak, bisa menampilkan kehidupan Yesus. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, saudaraku. Aku bersedia hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa, dan rencanamu dalam hidupku. Kerinduanku tiap saat dalam segala perkara, selalu menyukakan hati-Mu Bapa. Kehormatanku, kemuliaanku mengenakan hidup Yesus Tuhanku. Beriku dapat memancarkan kemuliaan-Mu seperti Yesus, pokok keselamatanku. Menyaksikan bahwa Engkau Bapa, Allah yang benar satu-satunya, dan sampai selamanya. Dan kita menjadi saksi, menyaksikan bahwa Allah yang benar satu-satunya, Tuhanku Yesus, saksi setia dan selamanya menjadi saksi Tuhan. Dan selamanya bukan hanya sementara atau sesaat, tapi selamanya menyaksikan bahwa Allah itu Bapa, Allah yang benar satu-satunya, dan Tuhanku Yesus saksi setia. Selamanya Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, sejak di bumi kita sudah menyaksikan, saudara, kemuliaan Allah tersebut. Ini yang harus kita lakukan. Tidak dibutuhkan pendidikan tinggi, maksudnya tidak harus memiliki pendidikan tinggi. Tidak harus mesti memiliki uang. Tidak harus memiliki penampilan yang nilainya lebih di mata manusia seperti cantik begitu atau ganteng bagi pria. Bagaimana kehidupan kita menjadi saksi? Yaitu ketika kita menampilkan kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus, kalau pakai bahasa sederhana adalah tidak bercacat, tidak bercela, tidak melukai siapapun, murah hati, suka menolong, baru memancarkan kemuliaan Allah. Beriku dapat memancarkan
kemuliaan-Mu. Seperti Yesus pokok keselamatanku. Menyaksikan bahwa Engkau Bapa Allah yang benar satu-satunya. Dan Tuhanku Yesus saksi setia. Saudaraku sekalian yang kekasih, saya mengajak kita berubah. Saya pun juga memacu diri saya sendiri. Bagaimana bisa memancarkan kemuliaan Allah. Dan sering saya kemukakan, saudara, Yesus gambar Allah yang memancarkan kemuliaan Allah. Yesus naik ke surga, sekarang kita yang memancarkan kemuliaan Allah. Kehidupan Yesus yang memancarkan kemuliaan Allah, yang mewarnai dan mengubah manusia. Kita juga yang mengubah manusia, memancarkan kemuliaan Allah. Dan itu bukan hanya sementara, memancarkan kemuliaan Allah selamanya. Seperti Yesus menjadi saksi setia Allah selamanya. Bahkan di langit baru, bumi baru, ketika Allah tidak kelihatan, Allah memang tidak kelihatan. Tapi Yesus yang memancarkan kemuliaan Allah. Selamanya Yesus memancarkan kemuliaan Allah sebagai saksi yang setia. Dan kita, saudara, memancarkan kemuliaan Allah juga selamanya. Sejak di bumi, saudaraku, hidup kita mengubah orang lain lewat perilaku kita. Jadi kalau ada ibu-ibu yang tadi saya katakan minta supaya anaknya selama 23 tahun tidak terawat kena narkoba, lalu minta supaya disembuhkan dalam 3-4-5 menit. Nggak bisa, nggak fair. Nggak bisa. Mestinya ibu ini, mestinya keluarga mendidik anak dari kecil terus. Mendidik terus dari kecil. Haleluya. Mestinya, saudaraku. Dan sekarang kalau setelah kena narkoba harus dirawat. Orang tua mengkhotbahi anak-anak dengan perbuatan. Mengajari, menasehati dengan perbuatan. Oleh sebab itu, saudara, tidak bisa tidak. Kita harus benar-benar menjadi manusia yang agung dan mulia. Saya harus mengatakan bahwa menjadi pengkhotbah itu tidak sulit, walaupun juga tidak mudah. Saya dosen homiletik yang bisa mengajari orang berkhotbah. Tetapi khotbah yang kita lakukan di dalam dan melalui perbuatan itu tidak mudah, saudaraku. Luar biasa sulitnya. Latihannya bukan 1 semester, 2 semester belajar homiletik di sekolah tinggi teologi. Latihannya bukan 4 tahun menjadi sarjana teologi. 1 minggu sekali, 2 kali mengikuti mata kuliah ilmu berkhotbah atau homiletik. Tetapi berkhotbah yang benar, yang mengubah orang, latihannya per detik, per menit, per jam. Seiring dengan perubahan hidup kita. Saya percaya kalau saudara mendengar firman ini dan melakukan, hidup saudara berubah. Saudara akan merubah diri. Kualitas hidup saudara berubah. Maka kuasa untuk mengubah orang lain juga bertambah. Kalau orang belajar teologi, kualitas khotbahnya tambah bagus. Materinya tambah bagus, input-inputnya tambah bagus, bisa. Tapi belum tentu itu mengubah manusia lain. Tapi ketika perilaku kita berubah menjadi makin sempurna, makin kudus, maka kekuatan kita mengubah orang makin besar.
Itu luar biasa. Dampak kita mengubah orang makin besar. Dan kalau seseorang itu seorang pendeta, maka kuasa dalam menyampaikan khotbah di mimbar itu beda. Jadi khotbah yang disampaikan hanya karena pengetahuan dengan khotbah yang disampaikan dari perbuatan hidup setiap hari itu beda. Saya kira sama dengan kalau seorang ibu atau seorang bapak menasihati anak-anak. Takut akan Allah nak, cari Tuhan nak. Nasihat yang keluar dari pengalaman hidup akan powerful, akan berkuasa mengubah. Daripada perkataan saja, ucapan saja. Negatifnya saudara, maaf negatifnya. Kalau orang tua ngomong kotor, ngomong kasar, anak terdidik buruk karena melihat pola yang salah. Ibu yang gampang marah, orang papa yang temperamental, dikit-dikit ribut, tidak mau mengalah. Itu pemandangan buruk yang diserap anak-anak dan merusak anak-anak. Makin jahat orang tua, makin rusak anak-anak. Makin kuat dampak rusaknya bagi anak-anak. Beda dengan orang tua yang makin kudus. Dampak positif mengubah anak-anak jauh lebih kuat. Ini yang Tuhan kehendaki saudara-saudaraku sekalian. Jadi mari kita menjadi orang percaya yang berubah. Makin berubah dampak kita makin kuat merubah orang. Dan kalau kita seorang pembicara, kalau kita seorang pengkhotbah, khotbah yang disampaikan dari perilaku hidup setiap hari, dari apa yang dilakukan, itu kuat sekali saudara. Saya bersyukur kalau saya dihajar Tuhan dengan banyak persoalan. Sampai saya bisa berkhotbah ini. Bukan karena saya bisa berbicara, bukan karena saya punya ilmu teologi, tapi pengalaman hidup. Bagaimana Tuhan menolong saya, menjadikan saya terus harus mengalami perubahan. Ada satu lagu yang dari dulu saya nyanyikan saudara. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna.
bagi orang tua, bagaimana keadaan anak-anakmu hari esok tergantung kualitas hidup saudara hari ini. Bagi pendeta, kualitas jemaat dan keselamatan jemaat tergantung dari kualitas hidupmu. Sungguh, maka seorang pendeta juga sejajar dengan orang tua yang diberi tanggung jawab untuk menyelamatkan keluarga. Harus rela seperti korban bakaran yang ditaruh di atas mezbah, dibakar, dipotong. Artinya kedagingan kita, manusia lama kita harus dipotong, dibakar habis. Supaya manusia lama kita hilang, digantikan manusia baru. Manusia baru yang terus tampil dalam segala hal yang dilakukan menjadi khotbah yang menyelamatkan keluarga dalam lingkup keluarga. Dalam lingkup jemaat menyelamatkan jemaat. Luar biasa. Jadi kita sekarang harus benar-benar mengerti bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan orang di sekitar kita. Bagi orang tua harus menyelamatkan keluarganya, pasti anak-anaknya. Lalu keluar sampai lingkungan keluarga besar. Kalau seorang hamba Tuhan atau pendeta harus menyelamatkan jemaat. Jangan berharap jemaat masuk surga melalui kehidupan yang diubah kalau pendetanya sendiri belum mengalami perubahan yang signifikan. Saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah-tengah ibu-ibu yang arisan, di tengah-tengah para ibu-ibu pejabat, ya, di tengah-tengah pergaulan, saudara terus memancarkan terang. Terus berkhotbah, bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Saudara akan menjadi ancaman bagi orang-orang jahat, bagi orang-orang yang tidak takut akan Allah. Anda akan menjadi ancaman bagi mereka, tetapi menjadi berkat bagi orang yang mau diselamatkan. Saya ingatkan, iblis akan berusaha menghentikan laju perjalanan hidup saudara. Supaya tidak menjadi berkat dengan segala cara untuk menjatuhkan saudara. Tetapi saudara harus terus kuat di dalam Tuhan. Saudara harus teguh apapun yang terjadi. Kita harus terus hidup dalam doa. Sebab hanya dengan demikian kita bisa terlindungi. Kalau saudara hidup dalam dosa dan suka-suka sendiri, iblis tidak akan terganggu. Iblis tidak akan bermanuver untuk melawan saudara. Tapi begitu saudara menjadi khotbah, hidupmu menjadi khotbah yang mengubah, yang menelanjangi orang berdosa dan mengarahkan orang ke langit baru, bumi baru. Iblis terganggu dan berusaha untuk merusak hidup saudara. Ya, beri ku dapat memancarkan kemuliaan-Mu seperti Yesus pokok keselamatanku. Menyaksikan bahwa Engkau Bapa Allah yang benar satu-satunya, dan Tuhanku Yesus saksi setia. Apa yang saya sampaikan ini, saudara-saudaraku sekalian, akan menjadi berkat bagi saudara. Saya berkhotbah bukan hanya untuk saudara, juga untuk saya sendiri. Ya. Ingat, menjadi saksi
yang setia, seperti yang Yesus lakukan. Bukan hanya sementara di bumi, tetapi selama-lamanya memancarkan kemuliaan Allah. Dan tentu orang-orang seperti ini akan dilestarikan di kekekalan. Hanya orang-orang yang memancarkan kemuliaan Allah Bapa yang pasti dilestarikan di kekekalan. Tetap memiliki hidup selama-lamanya di kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.